Emang iya dripper plastik murah bisa bikin menang kompetisi? Buat penonton Fugol yang baru, buat penonton Fugol yang sudah lama, yang belum subscribe, tolong di-subscribe teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, oke? Thank you guys. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan unboxing. Apa yang akan kita unboxing? Kita akan unboxing dripper baru, dan dripper ini harganya murah meriah. Harganya hanya di sekitaran 100 ribuan. Pertanyaannya, dripper apa yang akan kita unboxing hari ini? Ini adalah dripper kita hari ini. Namanya adalah Elf Dripper V01. Asalnya dari MHW Bomber. Kenapa namanya MHW 3 Bomber? Jadi pas gua chat-chatan sama mereka bilang dulu salah satu owner mereka itu bekas pilot, dan itu pilot yang membawa pesawat pengebom. Terus kenapa 3 bomber? Karena dia suka lepasin 3 bom dari atas. Jadi kayak nggak, jangan dipercaya. Dripper ini asalnya dari Cina, dan brand MHW 3 Bomber ini sekarang lagi naik daun banget. Mungkin sekitar 1-2 hampir 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena mereka terus-menerus keluarin produk-produk yang kualitasnya cukup baik dengan harga yang sangat murah. Ya, ini spesialisasi brand-brand dari Cina. Mereka akan selalu keluarkan barang-barang dengan harga lebih murah dengan kualitas yang baik pula. Pertama kali gue lihat brand ini tuh gara-gara mereka keluarin jack. Jadi jack yang dipakai siapa waktu itu ya, lupa. Itu jacknya brandnya ini, tiba-tiba keluar temper, tiba-tiba keluar dripper, tiba-tiba keluar scale, tiba-tiba keluar distributor. Banyak banget lah barang-barangnya, dan barang-barangnya kualitasnya oke-oke semua. Nah, materialnya adalah PCTG, tapi kita akan coba lihat. Nah, datang seperti ini teman-teman. Kalau dibuka, ini ada kartunya, nggak tahu mungkin ini certification, kartu sertifikasi. Oh, ini kartu QC-nya, jadi udah melalui QC terus dapat kartu ini. Dan di sini ada tulisannya Made in China. MHW 3 Bomber was established in 2016, specialized in commercial and domestic coffee equipment. Jadi mereka memang memproduksi barang-barang komersil dan barang-barang domestic coffee equipment. Mungkin domestiknya hanya untuk di Cina kali ya. Jadi ini ada tulisannya. Kalau teman-teman lihat dripper ini kan kayak apa ya? Kok kayak familiar banget ya? Ini mirip apa? Kalau gue bilang dripper ini mirip dengan drippernya Timor Crystal. Jadi mirip-mirip banget nih kalau secara sekilas. Bentuknya, dalamannya, patternnya gitu. Tapi kalau mau dilihat lagi, dia kasih lubangnya kecil banget. Jadi berdasarkan lubang ini, kalau gue compare dengan V60, lubang yang diberikan dibanding V60 lebih kecil. Jadi kalau gue coba masukin kelingking gue, ya hanya bisa mentok segini di kelingking gue. Tapi kalau V60 itu bisa masuk sampai lebih dalam. Lubang yang ada di dripper ini, otomatis prasangka dripper ini akan memberikan flow rate yang lebih lambat. Jadi kalau gue lihat juga, selain lebih lambat, tapi dia rusuk-rusuknya masuk ke dalam. Nah, kalau kita lihat juga sekilas, ini kayak mirip-mirip origami. Jadi dia ada rusuk-rusuk masuk ke dalam. Nah, pertanyaannya, apakah ini jadi lebih lambat atau lebih cepat gara-gara ada rusuk-rusuknya? Kita nggak tahu, tapi kita akan coba nyeduh pakai dripper ini, dan kita akan coba hasilnya seperti apa. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah kopi hari ini adalah Ijen Pink Honey Carbonic Maceration Pink Honey, dan varietasnya ada single varietas USDA 762, ketinggian 1200 sampai 1600 meter di atas permukaan laut, berry, orange, dan black tea. Oke teman-teman, nah teman-teman sebelum gue masuk lebih jauh, Ijen ini adalah kopi yang diproduksi dari Ijen Lestari dan diproduksi oleh teman kita, prosesor yang namanya Mas Dandi Darmawan. Dengan sangat sedih, gue mau memberitakan kalau Mas Dandi Darmawan pulang wafat sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi Mas Dandi tiba-tiba mendadak wafat, dan kita ditinggalkan oleh seorang prosesor yang mungkin gue bisa bilang udah masuk ke tahapan legend karena kopinya udah menang dan masuk ke COI Indonesia. Rest in peace Mas Dandi Darmawan, dan semoga Ijen Lestari bisa terus melanjutkan legacy dari Mas Dandi. Dan ini adalah kopi lot terakhir yang diproses langsung dari tangan Mas Dandi. Jadi great people, selama great people masih nemu kopi Ijen yang diproduksi oleh Ijen Lestari oleh Mas Dandi yang ada di Fugol, itu adalah kopi-kopi terakhir dari Ijen Lestari. Mungkin kita tidak akan coba lagi, dan emang kita tidak akan coba lagi kopi dari Mas Dandi. Oke, jadi hari ini videonya juga kita tribute untuk Mas Dandi. Thank you.
Udah siap? Gua akan seduh kopinya. Apa nih kok? Resep kita yang kayak sebelum-sebelumnya dong. Resep simple, kopinya 13 gram, total airnya 200 gram, dibagi ke dalam 4 interval 50, 50, 50, 50 per 30 detik. Sangat-sangat simple. Ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi gue, guys. Yang tadi gue bilang adalah, dia akan memberikan flow rate yang lama, karena lubangnya kecil. Ternyata, flow rate yang diberikan cepet banget. Mungkin ini terjadi karena dia punya ribs yang banyak, dan ribs ini memberikan airflow yang lebih better sehingga flow rate-nya, drawdown-nya jadi cepet banget. Dan dengan drawdown yang cepat seperti ini, artinya kita bisa mengontrol ekstraksi kita lebih gampang. Lebih gampangnya gimana? Lebih gampangnya misalnya kita mau pakai grind size yang lebih halus karena kita pengen dapetin ekstraksi yang lebih tinggi di kopi-kopi seperti kopi-kopi wash. Dripper ini cocok banget. Dan secara penahanan suhu, setelah gue coba panasnya, dia tidak setebel dripper plastik yang lain. Nah, kemarin kan kita sempat bahas dripper Timor tuh, yang B75 kan ya? Si dripper Timor itu, ketika kita coba pegang, dia nahan suhu cukup baik, dan ternyata dipegang di luar tidak panas. Nah, ini panas banget, guys. Yang artinya, dripper ini walaupun dia plastik, tapi ternyata dia tidak menahan suhu sebaik itu. Kenapa? Karena di bagian segitiganya yang masuk, itu jadinya lapisan plastiknya lebih tipis. Otomatis akan ada panas yang keluar lebih cepat. Nah, artinya, kalau kita pakai dripper ini, mungkin kita bisa pakai grind size yang lebih halus, dan kita bisa pakai suhu yang lebih tinggi. Kalau memang kopi kita light banget. Dan menurut gue ini dripper bisa jadi dripper yang versatile, karena benar-benar bisa dimanipulasi, karena flow rate-nya cepat. Jadi kita bisa main dengan banyak style. Oke? Udah selesai. Oke guys, sekarang kita akan coba hasil seduhannya. Ya, ini menarik. Jadi, tadinya gue pakai grind size yang biasanya gue pakai untuk nyeduh-nyeduh. Dengan resep universal kita, biasanya dengan grind size tersebut kita pasti dapat brew time sekitar 2 menit. Nah, tadi brew time-nya 1 menit 50 detik udah selesai. Akhirnya yang gua rasain dari kopi yang kita seduh, secara mouthfeel dia agak lebih tipis. Kenapa? Karena brew time-nya terlalu cepat. Hal yang gue bisa adjust menggunakan dripper ini, antara gue tambahin lagi intervalnya, jadi 5 interval. Jadi 200 itu gue bagi ke dalam 5. Jadi gue seduh 40, 40, 40, 40, 40. Itu bisa juga. Atau gue akan halusin grind size-nya. Jadi gue akan pilih antara nambah interval atau halusin grind size untuk membuat tactile kopi gue menjadi lebih round, lebih tebal. Balik lagi, ternyata dengan dripper harga yang cuma 130.000 ini bisa memberikan drawdown yang sangat baik dan brew time yang cepat, karena rusuk-rusuknya seperti ini banyak banget. Menurut gua dripper ini bisa jadi salah satu dripper yang versatile. Kenapa? Kita bisa utak-atik, kita mau main kasar interval tinggi bisa, kita mau main halus interval pendek pun bisa, karena brew time-nya cepet gitu, drawdown-nya cepet. Jadi walaupun harganya murah, tapi dripper ini bisa bekerja dengan sangat baik. Apakah dripper ini akan bekerja lebih better daripada dripper-dripper lainnya? Bisa iya, bisa tidak. Iyanya karena dripper ini bisa ngasih drawdown yang cepet, tapi bahannya cukup tipis sebenarnya. Jadi akan banyak panas yang keluar dari dripper ini. Jadi kalau kita pakai suhu kerendahan, takutnya bisa under extract. Jadi kalau saran gua, kalau memang mau seduh pakai suhu-suhu yang mungkin cuma 90-88 derajat, apakah roast profile-nya dijadiin medium kopinya, atau kalau great people tetap pakai kopi seperti kopi-kopi dari Fugol yang light medium, great people bisa pakai suhu yang lebih tinggi. Jadi bisa start dari 92 derajat atau 94 derajat untuk mengimbangi supaya suhunya tidak keluar. Oke, pertanyaannya, apakah worth untuk dibeli? Menurut gua sangat-sangat worth untuk dibeli karena harganya cuma 130 dan bisa memberikan hasil seduhan seperti ini. Tinggal great people pandai-pandai melakukan adjustment saat menyeduh kopi ini. Dan cara adjustmentnya gimana? Udah Ai kasih tahu dan bisa lihat di video-video kita sebelumnya tentang bagaimana cara menyeduh pakai resep universal kita. Sekian great people video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita. Ada masterpiece yang terakhir dari Mas Dandi Darmawan dari Ijen Lestari. Oke? Terima kasih great people. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.